tidak terima kalau Bapak Kadus atau Pak Samsul Arifin diturunkan atau dicopot secara jabatannya, tapi tidak punya alasan yang tepat. Sekali lagi kepada warga, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini agar menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sedikit mau menceritakan betapa kepemimpinan Bapak Samsul Arifin menjabat sebagai Kadus dan saya sebagai RT dan rekan-rekan di sini sebagai RT RW. Menurut penilaian saya, Bapak Kadus dalam kepemimpinan mengguyurkan RT RW dalam segi kerja bakti, sampai-sampai di bidang sampah saya sendiri yang mengambil sebagai petugas sampah 6 bulan gratis, tidak mencegah tapi mengurangi. Dari itu maka yang jelas saya dengar ada tuntutan-tuntutan dari pihak saya tidak tahu, ada demo. Kami tidak akan, saya tidak ingin kepala yang baru ini, kepala desa yang baru diobrak-abrik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pendukungnya Bapak Sayo, tapi kalau dalam 10 event yang ke-10 itu menyatakan bahwa apa itu hanya settingan atau itu hanya suatu gimana ya, kita menginginkan sebagai RT, kami sebagai RT bukan kerja Pak, kami mengabdi kepada desa Kuco. Jadi tolong Pak, kami jangan diikut sangkut pautkan masalah ini. Permasalahan ini yang jelas, kami to the point, sikap waktu. Kami tidak terima kalau Bapak Kadus atau Pak Samsul Arifin diturunkan atau dicopot secara jabatannya, tapi tidak punya alasan yang tepat. Bagaimana saudara? Itu yang saya inginkan. Saya di sini yang tertekan dalam batin saya mengadakan pembaharuan bagaimana supaya desa Kedungrejo ini semakin lama semakin maju, jangan sampai ketertinggalan. Kami memilih seseorang yang betul-betul agresif, betul-betul punya wawasan, bukan hanya neko-neko. Tahu masalah pemerintah itu sudah saya teliti dalam diri Bapak Kepala Desa saya, Bapak Sayo. Bapak Sayo tahu dengan saya. Saya memang punya permohonan. Bapak Sayo, saya katakan kembali, kalau Bapak Sayo menjadi sebagai kepala desa, tolong ada pemerataan. Monggo Pak Sayo, dari warga saya ada bilang itu pemerataan. Memang ada jadah-jadah di daerah saya belum dapat bantuan. Itu Bapak saya sudah mengklarifikasi, tapi kok ada tunggangan-tunggangan lain dengan acara kita menurunkan Bapak Samsul sebagai Kadus. Saya jelas tidak terima kalau Bapak Samsul diturunkan dari jabatan tanpa alasan, tanpa bukti yang betul-betul konkret. Jangan hanya kita lapor tanpa ada pertanggungjawaban.
Yang saya inginkan seperti itu. Yang 10 poin itu mengatakan seperti itu. RT, RW, Pak Mudin menikmati bantuan dari pemerintah. Apa itu betul-betul asal seperti sudah diteliti, apa sudah turun sendiri di masyarakat saya? Maka dari itu, untuk menyingkat waktu, saya kepada Bapak Sayur sebagai Kepala Desa dan Bapak BPD Ketua meminta kalau seandainya Bapak Kepala Dusun pemimpin saya diturunkan tanpa bukti yang konkret, tanpa bukti apa, sepengetahuan saya Bapak Samsul baik dalam kepemimpinan kaum dalam pemerintahan desa. Di situ saya, kalau Bapak Samsul diturunkan, kami sepakat sebagai RT dan RW juga akan mengundurkan diri. Kepala kami buyar, berarti kami juga buyar. Maka dari itu kami kebijakan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak BPD ini tidak demo, Pak, tidak demo, tidak pakai woi, tidak. Saya punya etika, tidak anarkis sampai menggoda lapangan, menggoda peta. Hanya mengajukan permasalahan tuntutan yang dia itu tidak sesuai yang ada pada kenyataannya. Itu monggo Bapak diklarifikasi, jangan semena-mena tiba-tiba mencopot atau menurunkan Bapak kami, yaitu Bapak Kepala Dusun sewaktu, makanya dari itu suatu rantai Bapak Kadus ke dusun ke RT, dari Kepala Desa dusun ke turun ke dusun ke RT. Kami dapat tugas dari Bapak dusun ini. Sedangkan bantuan-bantuan pemerintah itu sudah tertulis, ada di situ nama-nama. Namanya sudah ada, catatan sudah ada. Jadi saya mau mengelak apa? Di situ ada catatannya. Yang dapat beras pakai seperti ATM. RT nggak ngurusi, Pak. RT nggak ngurusi itu. Saya menyampaikan tolong diklarifikasi, tolong diteliti, ditelaah di semuanya yang tuntutan ke-10 tuntutan tersebut. Itu hanya itu. Yang jelas kami seperjuangan RT dan RW itu merupakan suatu sudah toleransi beberapa tahun seperti saudara dengan Bapak Samsul. Maka kami jelas kalau Bapak Samsul diturunkan, kami mengundurkan diri sebagai RT. Terima kasih. Itu penyampaian kami. Kalau ada tambahan di antara rekan-rekan RT dan RW, monggo saya persilakan. Dari kami sebagai budak, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili RW Sedusun Setontas. Nama saya Abdul Basit, RW 01 RT 002. Yang dijawab oleh Pak Artono semuanya sudah. Saya hanya menindaklanjuti masalah-masalah yang ada di Dusun Setontas. Karena apa? Dusun Setontas itu dusun percontohan. Tapi ketika dusun percontohan ini sudah betul-betul maju,
sudah betul-betul kenyataannya ada, kekompakannya juga ada. Tapi kenapa sekarang kok malah diungkit-ungkit seperti yang dikatakan Pak Hartono? Yang satu. Yang kedua, masalah kebersihan yang lebih kompak itu dusun Setoplas. Kompak dari RT, RW, dan juga kepala dusunnya pasti ada hadirnya juga. Dan yang ketiga, masalah arisan-arisan kumpulan yang ada di Setoplas itu sudah mapan, sudah maju. Oh, ini masih diungkit-ungkit lagi. Terus setahu saya Bapak, masalah penurunan dari kepala dusun itu kan ada peraturannya. Jadi pertama saya dengar itu kepala dusun Pak Saham, Pak Usala itu kan ada SP1, SP2, dan SP3 baru diturunkan. Ini kenapa Bapak kepala dusun yang cuma belum tahu persis persoalan kesalahan-kesalahannya ada di mana, ini kok langsung ada organisasi bangsa warga lah yang mau menurunkan. Saya sendiri sebagai RW, jadi yang dikatakan Pak Hartono mata rantai persatuan dari RT RW itu tidak terima apabila Bapak kita itu diturunkan. Dan semuanya di dusun Setoplas itu ada 15 RT yang tidak setuju dengan pengungkitan masalah ini. Untuk itu kami mewakili RW dusun Setoplas mohon kiranya apa yang disampaikan oleh warga dusun Setoplas kemarin dalam acara demo itu mohon diklarifikasi lagi. Dan untuk menindaklanjuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, kami sebagai RW hanya pasrah kepada aparatur negara termasuk Bapak Babin Kamtimas atau Bapak Babinsa, dan selanjutnya kami pasrahkan kepada Bapak Ketua BPBD yang ada di Desa Keperlujo ini. Dan untuk selanjutnya kami bila mana dalam menyampaikan kata-kata ini kami sebagai wakil daripada Bapak RW dusun Setoplas, kami mohon maaf yang tiada tara. Dan untuk itu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW. Untuk perwakilan Setoplas sudah cukup lagi. Mungkin ada satu lagi yang juga menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RW dusun Setoplas RT 01 RW 03 hanya ingin menyampaikan saja kepada Ketua BPD, mohon dengan hormat masalah ini jangan sampai didiamkan dari sini, harap diteruskan dan transparan kepada masyarakat semua, biar masyarakat semua tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Sekian, terima kasih. Hanya untuk Bapak BPD, Ketua BPD dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Somatre. Mungkin itu 3 orang perwakilan dari warga Setoplas yang telah menyampaikan unek-uneknya. Oleh karena itu sambutan yang pertama kepada Bapak. Kepada Bapak Ahmadi, ini Bapak Ahmadi, anggota BPD perwakilan dari dusun Setoplas. Kepada Bapak Ahmadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD, Kepala Desa Keperlujo, Bapak Babin
Kapolres, Bapak Babinsa, Bapak RW beserta masyarakat Dusun Stoklas yang telah hadir di balai desa ini. Terima kasih atas kehadirannya, karena kehadiran sahabat dusun ini kami selalu belajar bagaimana kami yang masih berusia di bawah jalan-jalan ini bisa menimba ilmu, pengalaman dari keadaan, dari situasi selama masyarakat. Terkait dengan beberapa permasalahan yang disampaikan tadi, terus harapan-harapan lagi tadi, ini nantinya akan kita godok bersama dengan BPD, dengan teman-teman BPD. Adapun permasalahan yang kemarin itu masih dalam proses penggodokan, Pak. Jadi belum ada putusan, belum ada statement apapun dari kami BPD terkait dengan pengaduan saudara-saudara kita. Bukan tuntutan lagi kita, tapi pengaduan. Kalau sampai menuntut itu, sampai harus melayangkan surat menuntut kami. Sedangkan pada kami seperti ini, kalau seperti ini namanya pengaduan. Saudara-saudara kita yang kemarin itu namanya pengaduan juga. Namanya serap aspirasi, Bapak. Yang namanya serap aspirasi seperti ini. Nah, jadi sampai hari ini masih belum ada putusan ataupun statement secara kelembagaan maupun personal dari BPD, karena ini masih dalam tahap penggodokan. Telaah kaji ini, kajian-kajian ini dan pertimbangan-pertimbangan itu masih kami rangkum, Pak. Digali terus. Benar dengan apa yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita tidak bisa sepihak, tanpa sepakat. Kami akan berjalan sesuai dengan aturan, dengan fungsi BPD sebagai pengawas, sebagai pelaksana peraturan dan aturan. Jadi dan berakhir, insya Allah dukungannya mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan dengan baik. Sebenarnya saya juga kaget, tidak perlulah jenengan-jenengan ke sini. Mau kami sudah melakukan observasi, kajian dan juga analisa. Kami sudah melakukan sudah sama datang sini sama halnya sama tidak percaya kepada kami selaku BPD perwakilan dari masyarakat. Apalagi saya representasi dari masyarakat. Kemarin saya juga tidak bisa menyalahkan saudara kita. Wajar, ini salah satu bentuk demokrasi. Ya seperti ini Pak Babinsa, Pak Kapolres, Stoklas. Demokrasinya berjalan, pemerintahnya berjalan, segala bentuk kegiatannya jalan. Ini merupakan salah satu wilayah, kalau semuanya jalan, sedang berjalan, ya kan seperti ini. Beberapa itu terjadi, tapi yang pasti kita jangan sampai terprovokasi, jangan sampai mengadu domba. Kita jaga keamanan lingkungan, jaga kondusivitas lingkungan kita, jangan sampai penggerengan
tetanggaan dengan yang kemarin ini, Pak. Jadi saya berharap sing rukun, Pak, tetap tegur sapa. Inilah demokrasi, Pak. Di dusun yang lain tidak seperti ini ya. Ini berarti Stoklas benar-benar maju. Ada yang menyampaikan aspirasi seperti ini, ini juga benar. Berarti Stoklas dan masyarakatnya benar-benar luar biasa Stoklas. Tapi saya mohon, betul Pak, kekondusifan wilayah. Jujur Pak, saya malu Pak. Kalau sampai ke sini sampai ngomong seperti ini tadi, saya nulis sendiri. Saya dikira tidak mampu menyelesaikan karena kami sudah melakukan kajian-kajian. Nanti hasilnya tetap akan kami sampaikan pada jenengan semua. Keterbukaan itu pasti ada. Kami tahu. Kita seperti apa yang pernah disampaikan ketua pada waktu itu, kita tetap sebagai pelayan jenengan. Jadi jangan khawatir Pak. Kami akan bekerja sesuai dengan tugas kami. Kami tidak akan berat sebelah. Kami akan mempertimbangkan sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan oleh kami. Seperti itu Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau jawaban saya, sambutan saya kurang memuaskan. Monggo bisa berluangkan, tapi jangan agak ini kayaknya kode lemes kami. Kayak restu. Saya beberapa hari ini sama, kalau ini juga sama, sampai masih ini sama. Malah guru Pak, malu ragu Pak. Kata aku ya bodoh. Masih beberapa hari ini Pak, ketamaannya sampai aduh ya mau belum selesai nggak sih? Tapi ya nggak apa-apa, namanya saja demokrasi seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati, BPD dari Dapil Stoklas itu. Dan aku bilang Stoklas ini dewa. Tapi ini BPD yang keterwakilan Stoklas. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua BPD Desa Purworejo, ini dari Dapil Kadipati, Bapak Kasat Idris. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri Pak, ngambil jenengan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Dinas, Bapak, yang terhormat perangkat desa, teman-teman saya, anggota BPD, yang terhormat, yang saya sayangi, saudara-saudara saya dari dusun Stoklas. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini Pak Kades, perangkat desa, BPD turunnya gak nyenyak Pak. Karena banyak tamu, tapi apapun yang terjadi ini termasuk bentuk pelayanan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, apa yang disampaikan wakil jenengan dari Dapil Stoklas, salah satu tugas kami BPD, Badan Permusyawaratan Desa, adalah menampung aspirasi dari warga dengan permasalahan apapun, dengan bentuk apapun, baik yang kontra ataupun yang pro. Kami hargai. Kemudian data itu, aspirasi itu kami musyawarahkan Pak, nggak moro-moro ujuk-ujuk langsung diputus di tenggal, enggak. Kami nanti memberikan bahan pertimbangan kepada Pak Kepala Desa untuk memutuskan. Saya berharap keputusan Bapak Kepala Desa itu dihargai, karena secara tidak langsung ketika Bapak Kepala Desa memutuskan, tidak ujuk-ujuk memberikan keputusan Pak. Sudah panjang lebar di awal, sudah ada kajian-kajian, analisis baik secara ilmiah atau supervisi di lapangan sudah selesai. Maka kami berharap jenengan apapun yang terjadi, kami berharap seperti ini. Kalau saya berpikir Pak, apa yang disampaikan
Pak Sugeng, saya pernah ingat Pak Kas, iso di lingkungan itu seperti mengambil filosofinya ikan. Filosofi ikan ini karena saya itu anak nelayan Pak, pinggir pantai. Filosofi ikan itu hidup di lautan Pak, banyune asin. Tetapi ikan sendiri itu tidak asin, artinya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh. Ini kami berharap jenengan bisa menyampaikan aspirasi ke kami, kita tampung, kemudian kita olah Pak. Kak syukur-syukur ono aduan langsung diputus secara sepihak, boten. Ini jadi tugas kami seperti itu Pak. Maka kami berharap jenengan bisa menyampaikan pada hari ini aduan-aduan, kami terima, kami tampung, kemudian kita rapatkan, kita bahas internal BPD, apapun yang terjadi dengan masyarakat kami Pak. Kami ada karena jenengan, Pak Sehu ada karena jenengan. Maka keputusan yang nantinya akan diambil oleh Desa Kedungrejo itu yang terbaik untuk kemaslahatan umat, baik secara umum ataupun khusus. Ini harapan kami seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari kami, karena mungkin Pak Sehu bisa mempertegas tambahan saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BPD Bapak Kasar Idris, kepada Bapak Kepala Desa kita, Bapak Hasyo. Waktu dan tempat ditentukan. Mohon izin Pak, saya berdiri saja Pak, biar tambah dekat, tambah akrab Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kedungrejo beserta anggotanya, yang sangat saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Gunawan, terima kasih sudah hadir. Yang sangat saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibmas, teman-teman perangkat desa, mobil khusus kepada seluruh warga dusun Stoplas yang sangat saya banggakan, saya sayangi, saya cintai. Terima kasih Pak. Semangat Pak. Tenang saja Pak. Tenang, semangat. Kita bersama Pak. Jangan khawatir. Puji syukur, marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pada pagi hari ini kita bertemu, berwajah. Kalau tidak ada masalah, mungkin jarang-jarang kita ketemu Pak. Jadi dengan ada masalah, pasti ada hikmahnya. Kita dapat bermuajah, bertatap muka, tetap dalam semangat kebersamaan, persatuan, kedamaian, dan ketertiban. Itu harapan saya semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Kita sama-sama dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali saya sangat bangga terhadap dusun Stoplas. Luar biasa Pak. Dinamika yang terjadi di dusun Stoplas tidak terjadi di dusun-dusun lain. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya bahwa demokrasi sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang dengan baik di dusun Stoplas. Dusun Stoplas sebagai pelopornya. Dalam hal ini saya sangat bangga. Mudah-mudahan ini awal yang baik bahwa demokrasi di Desa Kedungrejo tidak mati. Dan kami pemerintahan desa tidak anti demo, tidak alergi demo Pak. Silakan panjenengan setiap hari berdemo, saya siap menemui panjenengan. Jadi semangat, asalkan kondusif, tidak anarkis dan tertib serta damai. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pertama apresiasi yang setinggi-tingginya untuk dusun Stoplas, luar biasa. Panjenengan sudah hadir dengan tertib dan baik.
menemui kami, terutama ini memang prosedurnya apa yang menjadi aspirasi, usulan dan unek-unek panjenengan itu disampaikan kepada BPD, Pak, bukan kepada pemerintahan desa. Nanti pemerintahan desa yang menyampaikan ke kami. Tapi dalam hal ini tetap kami mendampingi BPD untuk menemui panjenengan. Oke. Yang kedua, bahwa demo atau kegiatan penyampaian apresiasi dan lain sebagainya itu tidak dilarang, Pak. Semuanya dilindungi oleh undang-undang. Boleh, Pak, tidak ada yang melarang. Ada undang-undang yang melindungi panjenengan ketika panjenengan menyampaikan aspirasi, usulan dan lain sebagainya. Itu perlu panjenengan ketahui dan perlu dipahami. Yang kedua, saya langsung masuk kepada materi, bahwasanya memang bukan rahasia umum lagi, bahwasanya sebelum panjenengan hadir ada saudara-saudara di Stoklas yang lainnya, tapi bukan kubu, Pak, ya. Tetap panjenengan saudara, tetap bersatu. Itu bukan kubu. Cuman kebetulan beda pandangan, beda persepsi dan lain sebagainya. Jangan menganggap kubu, apalagi menganggap musuh. Tidak boleh, Pak, ya. Kasihan nanti warga dusun Stoklas yang khusus, lebih-lebih yang umum Desa Kedungrejo. Kalau panjenengan karena beda persepsi, beda pandangan nanti bermusuhan, maka akan hancur semua. Itu tidak boleh terjadi. Kerukunan, persaudaraan, persatuan harus tetap terjalin meskipun kita beda pandangan. Kita beda pandangan dan persepsi dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi, Pak, ya. Harapan saya panjenengan di dusun Stoklas masih tetap kondusif, damai dan tertib. Bapak Ibu sekalian, dinamika yang terjadi memang sudah masuk, Pak. Ada yang kontra terhadap keberadaan Bapak Samsul Arifin dalam hal ini sebagai kadus, terus panjenengan datang yang pro, begitu, Pak. Perlu panjenengan ketahui bahwa pemerintahan desa ini ada aturannya. Kita pemerintahan desa identik dengan peraturan, identik dengan regulasi. Pemerintahan desa dalam hal ini harus wajib hukumnya melaksanakan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang sudah ada. Tidak boleh melanggar, Pak. Dalam hal ini juga ketika mau mengangkat perangkat desa, mau mengangkat kadus dan lain sebagainya, itu ada ukurannya, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya, tidak bisa semena-mena dilakukan oleh seorang kepala desa sekalipun. Memang hak prerogatif ada di tangan kepala desa. Tapi kepala desa juga harus merujuk kepada regulasi yang ada. Ketika mau mengangkat juga begitu, ketika mau menurunkan juga begitu. Jadi saya pastikan saya tidak akan melanggar kode etik, tidak akan melanggar regulasi, tidak akan melanggar peraturan. Semuanya akan saya tempatkan pada peraturan dan regulasi yang berlaku. Itu saya pastikan itu, Pak. Jangan khawatir. Ketika memang salah, ya panjenengan harus menerima. Di kubu lain, di sisi lain mungkin ketika tidak diberhentikan, ya harus menerima juga, harus bergabung. Karena saya tidak mendapatkan alasan yang kuat untuk memberhentikan beliau misalnya. Tapi ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi dan teman-teman Ketua BPD tadi, ini masih dalam proses, Pak. Saya dalam hal ini tidak mungkin serampangan. Ketika saya serampangan salah, maka yang malu adalah panjenengan. Punya kepala desa yang tidak tahu aturan. Saya tidak mau itu, Pak. Saya berangkat dari BPD. BPD itu dituntut untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya, setegak-tegaknya. Saya dulu berkuat-kuat ketika masih ada di BPD, mengawasi pemerintahan desa dengan sebegitu kerasnya. Tapi ketika ada di pemerintahan desa, saya lembek mengikuti tekanan, pressure dari mana-mana. Akhirnya saya lemah, malu, Pak. Jadi perlu dipahami bahwa semua ini akan diletakkan kepada konteks regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paham, Pak, ya? Jadi jangan khawatir. Harapan saya panjenengan semuanya setelah pulang dari sini tidak usah membuat kegaduhan, tidak usah membuat kehebohan. Seperti yang disampaikan Pak Ahmadi, percayakan semua itu kepada kami. Saya akan menempatkan sesuai koridor yang berlaku. Oke? Paham, Pak, ya? Jadi untuk sementara saya mohon waktu. Memang mungkin dalam penantian ini ada deg-deg itu biasa, Pak.
Yang lebih dekat lagi itu saya. Mungkin katanya Pak Mati saja, tadi saya tidak sempat mandi Pak, jangankan tidur, mandi pun saya kejaran Pak. Makanya jangan kaget, dan dulu di samping saya agak bau mungkin. Nggak penting lagi, ambil guyon, tapi semangat harus tetap ada, perbaikan desa Kedungrejo ke depan harus lebih baik lagi. Okay? Terima kasih sudah rawuh di pendopo desa Kedungrejo, ini milik panjenengan. Setiap waktu pun panjenengan silakan hadir di sini. Ini milik panjenengan semua. Jadi mungkin panjenengan datang ke sini saya tidak bisa nyambulkan, katanya orang Maduranya, menjamu panjenengan sebaik mungkin karena memang satu panjenengan tidak ada pemberitahuan ke saya Pak. Seandainya panjenengan itu memberitahukan ke saya bahwa saya akan datang ke panjenengan Pak, mungkin ada nasi tempo, ada kue, ada apa. Tapi panjenengan tidak menyampaikan ke saya. Tiba-tiba saya datang dari kegiatan nanam pohon bersama di Kapolsek, barusan sudah ada panjenengan. Saya getun, bercampur senang, bercampur bangga Pak. Tapi juga kaget, loh, kok saya tidak diberitahu gitu Pak. Untuk selanjutnya, ketika mau nemui saya dengan banyak orang, kasih tahu dulu Pak, agar saya bisa menyiapkan kursi, meja, atau makanan. Bahkan mungkin bisa membelah kambing tadi malam Pak, seandainya sampai memberitahu saya. Nah, ini sebagai intermezzo, mudah-mudahan ini langkah yang baik ke depan. Harapan saya, mohon doa restu panjenengan agar saya dapat memberikan keputusan terkait dengan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Yang sana puas, yang sini puas, maka semuanya akan senang. Itu Pak, saya titip Pak. Kondusivitas di dusun Stoklas harus tetap terjaga, harus damai, harus tertib dan bersatu. Siapa Pak? Oke, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Jangan lesu Pak, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke Bapak Kapolsek untuk memberikan pandangan sekaligus pencerahan kepada warga desa. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Langsung saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedungrejo, Ketua BPD beserta seluruh anggota, rekan Babinsa, Bapak Kamtibmas, dan juga saudara-saudara semua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran jenengan semua menambah kemajuan desa Kedungrejo. Amin. Ya. Karena saya yakin sekali dengan jenengan hadir ke sini itu adalah menyampaikan aspirasi jenengan kepada Bapak jenengan, yaitu kepala desa. Namun ya, saya selaku Kepolisian Sektor Muncar, dalam panjenengan menyampaikan aspirasi, perlu diingat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, itu menyampaikan aspirasi itu harus izin kepada Polri, ya Pak ya? Jadi izin kepada Polri. Paling lambat itu 3 kali 24 jam. Nah, apabila panjenengan tidak izin kepada Polri, Polri berhak membubarkan jenengan dalam menyampaikan aspirasi. Karena apa? Penyampaian aspirasi itu adalah hak asasi daripada manusia. Itu. Nah, jadi dengan adanya ini, penyampaian aspirasi sesuai dengan hak asasi manusia, sebetulnya polisi tidak melarang, cuman penuhi aturan-aturan dan patuhi undang-undang yang ada. Yang pertama, gini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, mari kita bersama-sama dalam menyampaikan aspirasi ini sesuai dengan hati nurani panjenengan semua. Kenapa polisi bilang demikian? Kalau itu masih ada tidak sesuai dengan hati nurani panjenengan semua, atau diboncengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
nantinya akan rugi sendiri. Karena apa? Kalau sudah masyarakat berkumpul di suatu titik yang ada hanya satu, yaitu keberanian, pasti itu sudah. Tapi kalau cuma yang hadir satu atau dua orang, insya Allah itu masih mikir-mikir, kan begitu Pak? Nah, jadi dengan adanya ini semua, panjenengan penyampaian aspirasi tersebut sesuai dengan hati nurani sampean. Pahami, ya, karena negara kita adalah negara hukum. Pahami undang-undang kita, ya, pahami langkah kita. Saya tahu meskipun saya terlambat dengan apa yang disampaikan tadi Ketua BPD maupun anggota, juga dilengkapi dengan penyampaian oleh Bapak Kepala Desa, hanya permasalahan yaitu tentang kepala dusun stoplas, kalau tidak keliru gitu Pak, betul kan? Itu semua sudah diwadahi oleh pemerintahan desa, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di pemerintahan desa, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintahan desa. Ya, karena saya mulai dari yang kemarin, saudara-saudara panjenengan juga yang hadir ke sini itu adalah juga menyampaikan aspirasinya. Namun ya sama saja saya semprot dengan demikian. Ya, kenapa? Lengkapi, ya, patuhi peraturan yang ada. Hukum negara kita tegakkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menegakkan segala permasalahan hukum atau aturan hukum yang ada di negara kita. Oke, itu. Jadi ke depan Bapak sekalian, saudara sekalian, Ibu, adik-adikku semua, tolong kalau ada suatu permasalahan tidak perlu berduyun-duyun atau datang ke suatu instansi. Karena apa? Belum tentu juga di belakang jenengan itu kalau ada suatu permasalahan bertanggung jawab. Benar enggak ini kira-kira? Nah itu, belum tentu juga. Padahal permasalahan-permasalahan itu kalau memang benar-benar itu disalurkan sesuai aspirasi panjenengan, bisa ditulis, ya, disampaikan kepada kepala desa. Nanti kepala desa dengan kebijakannya itu tidak langsung kepala desa itu memberikan jawaban, karena di sini masih ada yang namanya BPD dan juga ada perangkat-perangkat yang lain. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Menurut saya ini panjang sekali yang akan disampaikan. Namun ini mengingat hari Jumat, kita itu wajib hukumnya kalau harus Jumat itu, kecuali ibu-ibunya malah tidak apa-apa, tidak boleh malah. Nah itu. Nah kalau kita yang laki-laki itu harus hadir ke masjid. Ini Muslim ini, Muslim. Nah, Muslim. Kalau Muslim, habis ini mari kita bersama-sama, aspirasinya jenengan sudah diterima oleh kepala desa maupun ketua BPD, nanti tinggal adalah jawabannya itu sesuai dengan regulasi atau mekanisme yang ada. Oke, bisa paham? Ya, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Mohon maaf, saya dari Kepolisian Sektor Muncar menyampaikan apa yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum itu wajib saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar tidak melanggar hukum. Saya tidak ingin melihat warga Kecamatan Muncar itu terjerat permasalahan hukum. Sayang kalau sampai ada warga kita itu ada permasalahan hukum, yang rugi adalah panjenengan semua. Tentunya panjenengan dalam bentuk keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Kalau suaminya nggak ada karena permasalahan hukum, padahal yang mencari nafkah adalah suaminya, yang rugi istri dan anak. Juga sebaliknya semacam itu. Ada permasalahan istri, yang rugi suami dan anak. Ada permasalahan anak, yang rugi adalah suami dan istri. Nah itu. Ini mungkin Bapak Saudara sekalian yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan kita ke depan untuk bertindak sesuai atau secara prosedur hukum. Itu Pak Gih? Ya, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
mungkin ada tutur kata saya yang mungkin istilahnya merasa tidak nyaman dari yang hadir pada siang hari ini. Kami selaku yang mewakili kepolisian sektor Muncar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Sepanjenengan semua termasuk yang duduk di sini semua adalah keluarga. Kalau ada permasalahan, mari diselesaikan secara musyawarah, mencapai mufakat dan satu tujuan, pemerintahan Desa Kedung Bejo maju, aman, tertib dan lancar, tidak ada suatu permasalahan. Oke? Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk menutup apa yang